Engkau adalah Allah yang begitu besar. Sungguh ajaib segala perbuatan-Mu ya Tuhan. Dan kami bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang membuka hati, membuka pikiran kami ya Tuhan. Sehingga kami dapat menerima akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu yang menuntun kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu, sembunyikan dia di bawah salib-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang dia katakan berasal daripada Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Henry Chandra, istri saya Luana Sebayang, anak saya 2 Alexandre Chandra dan Grace Olivia Chandra. Pelayanan saya saat ini, saya seorang pemimpin kesan di daerah Antasari. Baik. Tema yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini adalah choosing humility atau memilih kerendahan hati ya. Ayatnya akan diambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Saya bacakan ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi adalah dikatakan sebagai surat dari penjara, ya, karena Paulus menulis surat ini itu dari penjara, gitu ya. Tetapi kalau kita baca ya surat Filipi ini surat yang pendek ya, hanya 4 pasal, gitu ya. Tetapi dalam surat yang enggak panjang kita akan menemukan kata sukacita itu. Rasul Paulus banyak menulis kata sukacita di sini, ya. Kalau kita lihat di mana Rasul Paulus menulis surat ini, harusnya kan nggak mungkin kan, kalau seseorang dalam penjara bisa menyatakan kesukacitaannya yang begitu besar, betul? Ya. Nah, tetapi ini yang dialami oleh Rasul Paulus, gitu ya. Dan kalau kita lihat latar belakangnya, saya rasa nggak heran ya. Soalnya gimana? Kalau kita baca di Kisah Para Rasul ayat 16, ya ini mengisahkan pelayanannya Paulus pertama kali waktu dia ke Filipi. Ya, kalau kita baca di Para Rasul ayat 16 gitu. Nah, di situ pun ada satu peristiwa yang mungkin saudara-saudara tahu ya, bahwa Paulus di penjara, ingat ya kisah itu, Paulus di penjara dan di dalam penjara Paulus memuji-muji Tuhan dan akhirnya terjadi gempa, benar ya? Dan pintu penjara terbuka, tetapi Paulus tidak keluar di situ, tidak memakai kesempatan itu, dan akhirnya Paulus bisa memenangkan kepala penjara di situ. Ya, itu ceritanya kan. Nah, itu terjadi di Filipi. Ya. Jadi Paulus waktu itu di penjara karena apa? Karena menentang tenung ya,
ahli-ahli tenung, dan orang-orang besar di Filipi itu nggak senang dan akhirnya memasukkan Paulus ke dalam penjara. Dan Paulus mengalami mujizat itu di penjara. Makanya sebenarnya nggak heran kalau akhirnya dari dalam penjara Paulus tetap bisa mengucap syukur. Karena dia tahu dia punya Allah yang begitu besar yang sanggup ya untuk mengeluarkan dia dari situ. Kalau memang Tuhan mau ya. Jadi Paulus mengerti dia punya Allah yang begitu besar. Makanya kenapa meskipun dalam penjara dia tetap bisa menyatakan sukacitanya. Dan Filipi ini juga merupakan perintisannya Paulus ya. Jadi jemaat yang di Filipi kalau kita baca ya dari 4 pasal ini kita akan lihat gitu ya bagaimana Paulus mempunyai kedekatan dengan jemaat yang ada di sana karena memang itulah rintisannya si Paulus. Itu ya. Ketika pertama kali Paulus ke Filipi di tepi airan sungai dia bertemu seorang perempuan yang sedang berdoa dan akhirnya diinjili dan dia menjadi pengikut Kristus. Kalau kita baca nama perempuan itu Lydia dan akhirnya dia menyerahkan rumahnya untuk sebagai tempat persekutuan di situ ya. Nah, hari ini kita memang kalau kita baca kitab Filipi, kita itu begitu banyak kita menemukan sukacita kan, tapi hari ini kita tidak bahas tentang sukacita. Gitu ya. Hari ini kita akan bahas satu topik ya tentang apa? Tentang rendah hati. Ya. Kalau Filipi 2 ya, Filipi 2 ini menceritakan tentang kerendahan Tuhan Yesus ya. Latar belakangnya karena memang beberapa pengikut Kristus di Filipi ada pertentangan di situ. Ya, makanya Paulus menulis surat ini, makanya Filipi ayat 2 ini itu menekankan tentang kerendahan hatian ya sebagai jemaat gitu ya. Nah, baik lagi ya. Jadi topik kita hari ini adalah tentang kerendahan hatian ya. Nah, Shakespeare pernah mengatakan apalah artinya sebuah nama. Benar ya? Ya, tetapi ya seandainya kita menganggap nama itu nggak penting, susah juga ya kira-kira ya. Ntar kita mau manggil orang itu dengan siapa, dengan nama siapa, benar gak? Ya, kemarin waktu sarapan sama istri saya makan bakmi gitu ya, dan ternyata pemilik bakminya kenal gitu ya, dia langsung panggil nama istri saya sampai, duh kok itu siapa namanya, lupa gitu ya, sampai begitu gitu. Dan akhirnya saya kasih tahu namanya, akhirnya dipanggil gitu kan, jadinya jadi lancar kan hubungannya. Nah makanya Dale Carnegie ya, seorang pelatih pengembangan diri itu mengatakan bahwa ingatlah bahwa nama seseorang adalah bunyi yang terindah dan terpenting bagi orang tersebut dalam bahasa apapun. Ya, kalau kita nyapa orang yang kita kenal dengan memanggil namanya, ya kan, itu kan jadi terkesan ya akrab begitu ya, ketimbang kita cuma hey gitu, sampai ya kadang-kadang kita kalau lupa kan iya aja ya, maksudnya iya gitu sampai mikir gitu ya. Nah, tetapi kalau kita menyebut namanya gitu ya, nah orang itu pasti akan merasa senang ya karena dia diingat ya, karena memang nama adalah bunyi yang terindah dan terpenting bagi orang tersebut. Nah, kira-kira apalagi ya, apa kalimat yang terdengar sangat merdu di telinga setiap ayah atau ibu yang sedang menggendong anaknya? Itu kurang ya, kemarin saya lupa cek. Itu ya, setiap ayah dan ibu yang sedang menggendong anaknya. Nah, kira-kira apa kalimat yang bikin bapak dan ibu itu senang? Saya tahu? Hah? Aduh, anaknya mirip ya sama kamu, bener gak? Coba, next. Nah, kelihatan. Mirip gak? Dua gambar itu mirip gak?
Sama ya orangnya ya. Kira-kira coba nebak siapa ini? Hah? Masa? Hah? Mana? Yang saya mana? Kamu jangan. Ya, mirip ya. Ya, yang kiri ini saya waktu kecil ya. Nah, yang ini si Alex. Mirip kan? Iya, iyalah mirip kan? Kan namanya juga anak saya ya. Ya pasti mirip lah ya. Oke, nah demikian juga antara Allah dan manusia itu memiliki keserupaan. Ya, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, jadi kita itu diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah. Ya, kita beda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Karena apa? Ya, karena kita memiliki keserupaan dengan Allah. Ya, Wayne Grudem dalam bukunya Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine mengatakan bahwa keserupaan manusia dengan Allah adalah dalam aspek moral, spiritual, mental, relasional, dan fisikal. Ya, singkatnya, manusia itu diciptakan menurut gambar Allah untuk menyandang karakter Allah yang mulia. Jadi manusia diciptakan itu untuk menyandang karakter Allah yang mulia. Tapi kalau kita lihat belakangan ini, apa yang terjadi saat-saat ini? Sebenarnya juga bukan saat-saat ini saja ya. Ya, sepanjang kehidupan manusia kalau kita ngelihat apa yang manusia lakukan, apakah itu menyandang karakter Allah yang mulia? Apakah dengan menjadi pembunuh? Apakah dengan menjadi pembunuh itu menyandang karakter Allah yang mulia? Apakah dengan melakukan berbagai kejahatan kita itu menyandang karakter Allah yang mulia? Tentu tidak kan? Ya. Ya. Karena apa? Karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah ketika ia jatuh dalam dosa. Manusia berdosa bukan sekedar karena makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Ya, tetapi manusia berdosa karena sebagai ciptaan manusia ingin menjadi seperti penciptanya. Itulah dosa. Ketika kita menginginkan lebih dari sesuatu yang bukan seharusnya, itu yang akan menimbulkan dosa. Ya. Dari tidak memiliki seolah-olah kita itu memiliki segalanya. Kita bertindak seolah-olah kita itu penguasa. Kita bertindak seolah-olah kita ini orang yang terpenting. Itulah yang berpotensi menjadi dosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi apakah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu adalah ciptaan yang gagal? Rusak iya, tetapi kita bukanlah ciptaan yang gagal. Ya, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang begitu mulia. Memang kita telah rusak, tapi kita bukanlah ciptaan Allah yang gagal. Ya, itu Tuhan yang mengerjakan itu. Ya, bahkan sejak manusia jatuh dalam dosa dari awal, dari Kejadian 3 ayat 15, Tuhan sudah merancangkan. Tuhan sudah mempersiapkan bagaimana memperbaiki manusia yang sudah rusak itu.
Ya. Jadi agar manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah itu kembali menyandang karakter Allah yang mulia, maka Yesus perlu turun ke dunia. Ya, kemarin saya cari-cari gitu ya, siapa yang mengatakan satu kalimat ya, yang menggambarkan bahwa ketika Tuhan turun ke dunia itu seperti apa, gitu ya. Tapi saya nggak nemu gitu ya. Saya tahu kalimatnya gitu ya, dalam satu pembinaan gitu ya, lewat Zoom gitu, saya dapat kalimat itu. Waktu itu disebut namanya, tapi saya lupa. Terus saya cari-cari lagi di internet nggak ketemu ya. Jadi seorang hamba Tuhan itu mengatakan bahwa Tuhan itu turun ke dunia ini seperti apa? Ya, dia menulisannya seperti ini. A shoemaker become a shoes. Ya, seorang pencipta sepatu, seorang pengrajin sepatu berubah menjadi sepatu. Nah, itulah gambaran ketika Tuhan, Allah pencipta kita, turun ke dunia dan menjadi ciptaan. Ya. Jadi Yesus datang untuk menunjukkan kepada kita bagaimana ciptaan itu seharusnya sesuai dengan gambaran Allah. Salah satunya adalah dengan rendah hati. Ya, ya. Dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11 kita akan belajar langkah-langkah bertumbuh di dalam kerendahan, yaitu yang pertama adalah berpikir seperti Yesus. Berpikir seperti Kristus ya. Filipi 2 ayat 5 sampai 7, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Sekitar 2 minggu yang lalu ya, dalam salah satu grup chatnya saya, grup WA-nya saya gitu ya, circle saya yang ada di Jakarta ya, seorang teman menulis ya, dia bilang seperti ini, sepertinya di surga ini sedang ada hajatan, kata dia gitu ya, sepertinya di surga sedang ada hajatan dan butuh orang katanya. Makanya Tuhan manggil beberapa hambanya. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu itu memang di circle-nya saya ya, itu 4 orang hamba Tuhan dipanggil sama Tuhan. Gitu ya. Jadi teman saya itu menulis seperti itu. Ya, di surga kayak ada hajatan dan mereka itu dipanggil untuk bantu ya. Gitu ya. Dan salah satu yang dipanggil adalah Pendeta Marojahan Sijabat, atau yang biasa saya kenal sebagai Bang Oja. Ya. Nah, kalau di sini ada yang kenal Jeremy Pauline? Ya? Jeremy Pauline ada yang kenal ya? Anak-anak muda sekarang mah kenal Jeremy Pauline ya. Kalau saya dulu, Jeremy Pauline itu belum lahir. Ya. Kalau zamannya saya, waktu sama-sama mereka. Tetapi saya kenal bapaknya. Ya. Kalau saat ini Jeremy Pauline adalah YouTuber yang banyak pengikutnya, dulu bapaknya pun, Bapak Pendeta Marojahan Sijabat atau Bang Oja ini salah satu pembicara favoritnya para mahasiswa. Ya, Bang Oja adalah salah satu pembicara favorit di kampus-kampus waktu itu. Ya, jadi kemarin ya, sekitar 2 minggu lalu itu ya, saya mengikutilah ya waktu penghiburannya Bang Oja. Ya, itu tuh istrinya ya mengatakan Bang Oja dulu tuh waktu bagi firman Tuhan di kampus itu suka cerita gitu ya. Dia suka cerita, dia tuh nikah dengan Chinese, dia Batak, dia nikah dengan Chinese, dan dia mengatakan, istrinya juga cerita gini ya, dia mengatakan bahwa pacarannya mereka itu lama, 9 tahun. Ya, 9 tahun.
Dan 6 tahun itu dijalani dengan ditolak sama ayah ibunya Krisi ya, ayah ibunya Krisi gitu ya. Dan apa, ketika Bang Ojak pulang ke rumah karena ditolak calon mertua gitu ya, orang tuanya panggilannya siapa? Amang ya. Kalau Batak di sini ada ya, panggilannya Amang ya. Iya, Amang, saya ditolak ini. Terus si Amangnya, emang kekurangan kamu apa, Ojak, katanya gitu kan. Terus Ojaknya bilang, saya kurangnya cuma satu, kurang putih katanya. Ya, dan terus juga Ibu Krisi ini juga ngomong, sering yang jadi joknya si Bang Ojak kalau di mimbar itu dia sering ngomong gitu ya. Kenapa dia itu ditolak ya? Terus dia bilang seperti ini, hitam dan putih itu nggak dapat bersatu. Jadi gelap dan terang itu nggak mungkin bersatu. Nah itulah bahan joknya mereka gitu ya. Tetapi puji syukur gitu ya, dan akhirnya mereka itu direstui dan menikah. Dan terus Bang Ojak ngomong begini, kan mereka melahirkan 3 anak putra ya. Dan kalau kita lihat sekarang ya, kalau kita kenalnya kan cuma Jeremy Pauline ya. Ya, sebenarnya kakaknya pun cukup dikenal dan adiknya cukup berprestasi gitu ya. Dan makanya Bang Ojak ngomong gitu ya. Tetapi kan meskipun dulu ditolak, tetapi kan hasilnya oke kan, kata dia. Ya, merujuk ke 3 anaknya. Terus akhirnya dia ngomong, makanya jangan pernah nolak orang Batak, kata dia. Horas, ya, menjua-jua. Ya, benar ya. Jadi, nah, yang saya mau tekan di sini adalah semua manusia di hadapan Allah itu setara. Ya. Dan kalau kita menganggap diri kita lebih penting daripada orang lain, itu sudah salah, gitu ya. Adanya perundungan ini, adanya pembulian ini karena manusia menganggap dirinya itu lebih dari yang lainnya, gitu ya. Nah, kalau kita baca lagi dalam Filipi 2 ayat 5 dan 7, apa yang Yesus lakukan itu apa? Ya, Yesus itu yang dikatakan apa? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Itulah pikiran Kristus. Ya. Kalau tadi, ini kontras ya. Ini kontras sekali ya. Ya. Kalau tadi saya katakan ya, manusia karena ingin menjadi lebih daripada kodratnya, akhirnya kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kontras dengan apa yang ada di pikiran Yesus. Yesus yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dia pertahankan, malah membawa manusia kepada kodratnya kembali, kepada kemuliaan Allah. Ya, di sini kita lihat perbandingannya sangat bertolak belakang ya. Ketika kita merasa lebih, merasa tinggi hati, yang akhirnya membawa kita kepada kejatuhan manusia. Tetapi Yesus dengan kerendah hatiannya dia justru membawa manusia kembali lagi kepada Allah gitu ya. Dan selama Yesus melayani di dunia ini kan kita juga ngelihat kan bahwa apa yang dia lakukan itu benar gitu ya. Di sini kita lihat kalau Yesus waktu dicobai ya, salah satu pencobaannya apa ya, Matius 4 ayat 6 ya, saya bacakan ya. Lalu berkata kepada dia, maksudnya iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya, di sini iblis bilang sama Yesus, kalau kamu memang anak Allah, pakai hak lu, pakai
kesetaraan lu dengan Allah, lompat di sini, pasti Tuhan akan nolong, Tuhan akan nopang kamu kan katanya. Tetapi Yesus mengatakan, hai iblis, pergilah, sebab ada tertulis, janganlah engkau mencobai Allahmu. Ya, Yesus nggak mau pakai itu. Ya, dan Ratu Paulus pun sangat mengerti apa yang Tuhan pikirkan di sini. Makanya ia bisa nulis kalimat, ia bisa menulis surat ini ya. Ya, sebelumnya di Filipi 1 ayat 17 sampai 18, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ini sekali lagi ya, sekali lagi menyatakan bahwa memang surat ini kan dari penjara gitu ya. Tapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Ya, di sini ya Rasul Paulus mau ngomong gitu ya, maksudnya ada orang yang memberitakan Injil dengan maksud yang benar, Paulus bersuka cita. Tetapi ada juga orang memberitakan Injil karena mau menyudutkan Paulus. Ya, mau membuat Paulus itu tersindir. Dia di penjara yang mungkin mengatakan bahwa Paulus memberitakan Yesus adalah ini dan akhirnya masuk penjara gitu. Ya kira-kira mungkin seperti itu. Tetapi Paulus gak sakit hati. Ya, karena dia tahu ya bukan dirinya tapi Yesus. Dia tahu apapun maksudnya, kalau Yesus dimuliakan, dia tetap sukacita. Di sini Paulus itu ngerti yang ada di pikirannya Yesus ya. Terus juga di ayat 23 dan 24 ya. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu lagi untuk tinggal di dunia karena kamu. Di ayat sebelumnya ayat 22 ya, mungkin satu kalimat ya yang mungkin lebih dikenal sebagai kalimat yang sering diucapkan oleh tokoh politik Indonesia ya. Ada yang bisa nebak? Ya, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan ya. Ya, ini kalimatnya Paulus ya. Jadi Paulus itu ngerti gitu ya, kalau memang maunya Paulus gitu ya, kalau dia bisa pergi kepada Bapa, ya dia senang gitu ya. Tetapi lebih penting lagi bagi dia untuk hidup karena ada yang harus dia gembalakan. Ada yang dia harus kerjakan bagi Yesus. Jadi bukan lagi kepentingannya Paulus, tetapi kepentingan pekerjaan Allah. Paulus makanya sangat mengerti akan hal ini ya. Jadi kita pun harus punya pikirannya Yesus gitu ya. Pikirannya yang bukan karena kepentingan kita, bukan karena kita adalah makhluk. Ya, boleh dikatakan bahwa kita adalah yang sudah menerima keselamatan, sudah menerima anugerah. Tetapi jangan karena itu kita menilai rendah orang yang belum mengenal Tuhan. Jangan karena kita punya anugerah istimewa, gitu ya, kita menganggap kita orang istimewa. Jangan seperti itu. Sehingga merendahkan orang yang belum. Lu mah belum terima Tuhan, gak level. Bukan seperti itu. Gitu ya. Tetapi justru karena kita sudah punya, karena kita sudah menerima anugerah Tuhan, kita berempati kepada orang yang belum menerima itu dan kita mau membawa mereka kepada Kristus. Ya. Jadi saya itu dulu itu punya temen lah ya, satu temen KTB gini ya. Jadi terus udah lama nggak bertemu gitu ya. Terus dengar dia cukup dikenal dan cukup sering dipanggil untuk memberikan kesaksian gitu ya. Dan dari salah satu orang yang sudah pernah
dengar kesaksian dia dan mau ngundang dia untuk ke dalam satu persekutuan gitu, dia waktu itu ketemu saya, maksudnya yang ingin ngundang itu kan, maksudnya dia bilang gini, kalau dia itu kalau diundang ya entah benar ceritanya atau enggak ya, ataupun dengan latar belakangnya seperti apa, tapi begini, jadi dia bilang gini, teman saya itu kalau mau diundang itu kalau tiket pesawat itu mesti kasih yang bisnis kelas, kata dia. Alasan dia kenapa? Dia bilang, kan saya anak raja, jadi wajar dong kalau saya minta sesuatu sebagai anak raja, wajar dong saya minta yang lebih. Kalau maksudnya saya belum konfirmasi ya, saya belum konfirmasi cerita ini, tetapi kalau kejadiannya benar seperti itu, saya pikir teman saya ya sudah salah mengerti ya akan kasih karunia itu, gitu ya. Jadi kita nggak boleh seperti itu. Justru kita harus berpikir seperti Yesus. Yesus saja melayani kepada orang-orang yang termarginal kan, gitu loh. Bukan menganggap dia itu lebih sehingga dia harus dilayani lebih, ya. Jadi sekali lagi kita harus berpikir seperti Yesus yang yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah harus dipertahankan, yang tidak menganggap dirinya itu lebih, tetapi dia mau melakukan. Kalau kita lihat di sini, Yesus turun ke dunia aja pun itu sesuatu yang sangat hina, gitu ya. Oke, baik, yang kedua, melayani seperti Kristus, ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia, ya. Nah, oke, cepatnya gini ya. Kalau rumah kita akan kedatangan seorang presiden, ya, misal akan kedatangan seorang Prabowo, ya, ke rumah kita kan pasti akan nyambutnya dengan secara berlebih, bener kan? Iya, presiden loh yang datang loh. Ya, meskipun dalam tanda petik bukan pilihan saya ya. Ya, tapi karena dia presiden gitu ya. Ya, dia datang, kita kan pasti akan nyambutnya dengan lebih kan. Bener? Ya, dibanding dengan seorang tunawisma yang datang ke rumah kita, ya kita kan pasti akan ya udahlah, gak perlu datang lah ya. Mungkin kita akan menganggap seperti itu, gitu ya. Tapi Yesus melakukan pelayanannya dengan sukacita di sepanjang kehidupannya di dunia, baik kepada orang-orang yang dianggap sampah, ya, seperti pengemis, orang kusta, orang buta, orang lumpuh, kerasukan, ya, dan bahkan juga orang-orang yang dibenci, seperti Sakius. Tapi dia mau datang untuk melayani, gitu ya. Dan menjelang ditangkap dan disalib, Yesus bahkan dengan rendah hati mau membasuh kaki para murid. Itulah sikap menghamba dan kerendahan hati dari Yesus. Jadi kita pun harus melayani seperti Yesus, ya, yang tidak menganggap orang itu lebih atau lebih rendah dari dirinya atau lebih gak mampu daripada dirinya, tetapi ia tetap melayani dengan sukacita. Semua itu, ya. Dalam satu acara intimate, ya, dulu ada acara yang dari Bandung melayani di Lampung khusus untuk pasutri, pasangan suami istri, ya. Ya. Dalam acara itu kami sebagai beberapa pasangan suami istri di sini yang sudah mengalami acara tersebut, kita itu dilayani gitu ya. Dilayani oleh siapa? Oleh jenderal. Oleh pemilik pabrik roti Jordan, tahu? Arnon, kalau di Indomaret atau Alfa ada roti Arnon gitu ya. Nah, kita itu dilayani oleh mereka. Ya, ketika dinner, saat itu ada kayak gala dinner lah ya, gitu ya. Yang menjadi pelayan
ya, yang mengantarkan makanan mereka, para jenderal tersebut. Bukan para ya, maksudnya jenderalnya cuma satu di situ. Ya, jenderal, ya, pemilik pabrik roti, orang-orang yang mungkin kalau dalam finansial mungkin jauh di atas kita semua yang ada di sini, tetapi mereka mau melayani kita. Ya, iya, karena mereka melihat dan mereka meneladani pelayanan yang Yesus lakukan, melayani seperti Kristus di sini ya. Ya, jadi juga kalau dalam pelayanan mungkin di kelas DK juga udah pernah disinggung juga ya, di buku apa sih, jadi lupa. Yaitu yang fotokopian itu, MKA ya, dalam kelas MKA juga kan ada dibilang kalau melayani juga kan, ya melayani bukan sesuai dengan keinginan kita, tetapi justru melayani di tempat yang membutuhkan. Ya, mungkin kita misal saya ya lebih berbakat sebagai WL gitu ya, mau mimpin pujian gitu ya, tetapi ternyata di ibadah umum stok WL begitu melimpah. Ya, puji Tuhan kalau kita punya stok WL melimpah gitu ya, sehingga saya gitu ya yang menganggap punya karunia di situ akhirnya nggak kepake gitu ya. Gitu. Dan akhirnya mungkin di sekolah minggu butuh pemain musik, pemain gitar gitu ya. Ya, gitu. Dan saya bisa dikit-dikit gitu loh. Dan akhirnya ya saya dikasih kesempatan untuk melayani di situ. Ya harus saya terima. Gitu ya. Bukan karena saya merasa saya kan bisanya WL, saya maunya jadi WL gitu ya. Tetapi saya nggak nerima, ya bukan seperti itu. Tetapi ya kalau mau melayani seperti Kristus, ya kita juga harus melayani di tempat yang membutuhkan dan bukan hanya keinginan kita saja. Ya, oke, waktu habis ya. Ya, yang ketiga, mentaati seperti Kristus. Ya, Filipi 2 ayat 7-8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, ketaatan itu bukan hanya ketika hal itu menyenangkan hati saja, gitu ya. Tapi justru pada saat kita harus melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, itulah ujian ketaatan kita. Dan Yesus telah melalui itu di Taman Getsemani. Ingat ya, di Taman Getsemani ya. Tuhan itu sampai bilang, "Kalau boleh, cawan ini lalu dari saja gitu loh. Tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi." Ya. Yesus mau mengatakan ya di situ ya, kalau bisa saya nggak mau. Ya karena dengan keadaan sebagai manusia, dia merasakan itu. Dia merasakan tekanan itu. Gitu ya, bahkan dikatakan sampai berkeringat darah. Gitu ya. Itu tekanannya itu sangat lebih gitu ya. Dan dia kalau bisa itu lalu daripada dia. Tetapi dia tetap taat dan mengatakan, biarlah kehendakmu jadi. Ya, jadi dalam pelayanan pun kita pun harus taat seperti Yesus. Ya. Meskipun mungkin kita harus menghadapi berbagai hal, mungkin perselisihan, ya, mungkin kita melayani di tempat yang berbeda, gitu ya, atau bahkan membuat kita berkorban lebih, gitu. Tetapi kalau memang itu pelayanannya kita harus menyelesaikannya sampai selesai. Ya, kita harus melayani seperti Yesus. Kita harus taat
Ketika Yesus taat, dia taat bahkan sampai mati, dan bahkan sampai mati di kayu salib. Di situ dikatakan, mati di kayu salib itu adalah penghinaan paling besar bagi umat manusia. Ya. Tapi dia tetap taat di situ. Harusnya kita meneladani Yesus, ya. Oke. Saya akan tutup dengan satu video, mungkin bisa ditampilkan. Ini yang udah ikut kelas Alpha mungkin tahu ya. Look at that big Saya ambil smile. kelas Alpha. And this is my family. I never imagined life would be like this. So let me tell you a story about how it all started. My dad, he had like a super rough life. He was angry all the time and he didn't know how to express it. And my mom, she was trying to help my dad grieve through all his pain. So I think that it put a lot of stress on her. Family life was always very tense. My siblings and I, we didn't know when my parents would lose it again. So I became very shy and lost my self-confidence. A few years ago, one of my friends invited me to church. The people I met were nice and genuine. They made me feel like very accepted, like I belong. It like made me feel something that I've never felt before. I wanted my parents to feel what I was feeling, so I invited them to church. Surprisingly, they came. Mom, Dad, can y'all tell the camera why you agreed to come to church? I've seen a major change in you. Seen a change in your attitude. It definitely moved me. I felt like she belonged. And as a parent, you want your kids to fit in somewhere. Soon my mom and dad invited my aunt and uncle and cousins and grandparents. And they started inviting their friends. And it just went on and on and on and on. I'm proud as a mom that you went all in for God. It was almost like you being the bigger person and leading us where we're supposed to lead you. You have no idea what you've done for me. You literally have saved my life by bringing me to Jesus and bringing me to church. Squeeze, squeeze, squeeze. When I said yes to Jesus, I thought it was just for me. But that love filled up my family too. And it changed our lives. Ya, kalau dilihat di sini, gitu ya. Di sini kita ngelihat gitu ya, bagaimana seorang yang mungkin ngerasa dia rendah, gitu ya. Dia merasa terkucil juga karena kondisi keluarga gitu ya. Mungkin orang tuanya yang sering bertengkar dan gimana, dan dia itu merasa tertolak, gitu ya. Sampai dia mendapat satu komunitas yang mengajak dia ke gereja, dan di mana orang-orang gereja itu menerima dia, ya, sama seperti pikirannya Yesus Kristus di sini ya, dan akhirnya dilayani, gitu, dan akhirnya dia merasa diterima, dan akhirnya terjadi perubahan dalam hidup dia, dan akhirnya dia ngajak orang tuanya ke gereja. Surprisingly orang tuanya datang. Dan bukan itu saja, dia ngajak saudara-saudaranya, paman tadi dikatakan, ini kisah nyata ya. Ya, dia ngajak paman itu. Nah, kalau kita mengerti apa yang ada di pikiran Kristus, kalau kita mau melayani seperti Kristus dan kita mau taat seperti Kristus, kita bisa membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Ya, kesimpulannya ya, akhirnya saya mengundang WL dan pemusik untuk naik ke atas. Filipi 2 ayat 9 sampai 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut
segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tafsiran ayat ini jangan ditafsir sebagai kalau kita ingin ditinggikan, maka kita harus rendah hati. Jangan ditafsir ke situ. Tetapi penekanannya adalah di kalimat itulah sebabnya. Sebab apa? Sebab kerendah hatian Yesus. Ya, yang ditinggikan itu bagiannya Yesus, Allah kita, karena memang Dia layak untuk ditinggikan. Dan bagian kita adalah meneladani kerendah hatiannya Yesus dengan berpikir seperti Yesus, melayani seperti Yesus, dan menaati seperti Yesus.